Mencekam, pasukan perlawanan Irak kembali bombardir target penting Israel. أكيد الجنسية. Kelompok perlawanan Islam Irak telah menargetkan sasaran penting rezim Zionis di wilayah pendudukan sebanyak 3 kali. Kelompok perlawanan Islam Irak dalam sebuah pernyataannya mengumumkan bahwa kelompok itu telah menyerang daerah penting di pelabuhan minyak kota. Selain itu, perlawanan Islam Irak juga mengumumkan bahwa 2 target lain rezim Zionis termasuk pangkalan udara Hatsarim di BR dan target penting di wilayah pendudukan Palestina menjadi sasaran pasukan perlawanan Irak. Media rezim Zionis pada Senin malam melaporkan bahwa sirena peringatan bahaya meraung-raung di pelabuhan Eilat. Media Zionis melaporkan kemungkinan adanya drone yang menyusup ke wilayah udara Israel sehingga membuat sirena menyala-nyala dan membuat ratusan warga panik. Militer rezim Zionis mengklaim bahwa sistem pertahanan Shedom yang dipasang pada fregat Sha'ar 6 yang terletak di pelabuhan Eilat diaktifkan untuk pertama kalinya untuk melawan serangan ini, namun beberapa masih bisa menembus wilayah Zionis. Sehari sebelumnya, pasukan perlawanan Islam Irak juga menargetkan basis militer rezim Zionis Yordon di Golan yang didudukinya dengan sebuah pesawat tak berawak. Diketahui perlawanan Islam Irak menargetkan sasaran penting dan sensitif lainnya di Eilat di wilayah pendudukan dengan pesawat tak berawak pada Minggu pagi. Pasukan militer Zionis panik setelah tak menemukan terowongan Hamas. Kini tentara Israel akhirnya mundur dari rumah sakit Al-Shifa. Militer Israel memilih mundur dari pengepungan rumah sakit Al-Shifa yang sudah berlangsung. Pilihan tersebut setelah mereka gagal menemukan terowongan milik Hamas. Pasukan pertahanan Israel mengklaim bahwa selama 2 minggu melakukan operasi, mereka tidak bisa menemukan terowongan milik Hamas yang menjadi incaran mereka. Penggerebekan terhadap rumah sakit tersebut dilakukan sambil mencegah kerugian terhadap warga sipil, pasien, dan juga tim medis. Demikian ungkap IDF. Namun WHO mengatakan 21 pasien telah meninggal sejak Israel mulai mengepung fasilitas tersebut pada 18 Maret. Otoritas pertahanan sipil dan juga medis Gaza sedang menuju ke rumah sakit Al-Shifa untuk operasi pemulihan setelah penarikan pasukan Israel. Ada berita yang terkonfirmasi bahwa bangunan kompleks dan mesin medis di dalam rumah sakit hancur total. Bangunan di semua departemen telah dibakar dan struktur kompleks telah rusak dari dalam, kata Ismail Al-Gaul dari Al Jazeera Arab, seraya menambahkan bahwa tangga, pintu, dan dinding fasilitas tersebut hancur dikarenakan Israel terus mencari terowongan yang dimaksud, namun tidak ditemukan hingga saat ini dan mereka memilih untuk mundur. Dari apa yang kami lihat, tampaknya pasukan pendudukan sengaja menargetkan sektor kesehatan dan menghancurkan kompleks medis terbesar di kota Gaza, kata Al-Gaul. Orang-orang berusaha menyelamatkan apa yang mereka bisa dari reruntuhan karena rumah sakit juga berfungsi sebagai tempat penampungan bagi para pengungsi, tambahnya. Tidak ada kehidupan di sini, kompleks ini hancur dan tidak dapat dihidupkan kembali. Namun, Israel tidak menemukan apa yang mereka inginkan sehingga mereka memilih mundur dan telah mengorbankan banyak sipil yang berada di rumah sakit ini.
Inilah azab bagi Zionis, salah tekan tombol pilot helikopter Israel tembaki para tentara Zionis sendiri di Gaza. Seorang pilot militer Israel secara tidak sengaja menembaki rekan-rekannya sendiri di Gaza, Palestina setelah menekan tombol yang salah di kokpit helikopter Apache. Tembakan dalam insiden friendly fire itu meleset mendarat di dekat para tentara pasukan pertahanan Israel hingga menyebabkan mereka luka-luka. Insiden itu telah menimbulkan ancaman besar bagi nyawa para tentara Israel di darat. Menurut laporan tersebut, si pilot yang merupakan perwira tinggi Angkatan Udara Israel sedang menjalankan misi untuk mengawal para tentara di darat dan memberikan perlindungan udara ekstra. Namun tiba-tiba, dia menekan tombol yang salah di kokpit yang mengakibatkan insiden friendly fire. Para pejabat Angkatan Udara Israel menyatakan bahwa laporan tersebut diterima dengan sangat terkejut karena pilot yang dimaksud adalah seorang perwira tinggi dengan pengalaman bertahun-tahun yang sangat mumpuni. Lebih lanjut, laporan itu menyebutkan bahwa pilot yang dimaksud adalah Komandan Pangkalan Angkatan Udara Ramon Kolonel Y. Kemudian unit juru bicara IDF memberikan pernyataan resmi terkait insiden tersebut. Insiden tersebut sedang diselidiki. Para prajurit melanjutkan misi mereka dan tidak ada korban luka akibat insiden tersebut, kata IDF. Namun pada kenyataannya, banyak puluhan tentara mengalami luka-luka akibat tembakan yang tidak disengaja tersebut. Sebelumnya, beberapa minggu lalu terjadi lagi insiden helikopter IDF di mana salah satu helikopter bertabrakan dengan pilar di Pangkalan Udara Nafatim saat terbang melintasi landasan, mengakibatkan 3 awak pesawat mengalami luka-luka.